Mantap ini, macam-macam. Wo iki wader dorang. Enak, enak. Senangan iki. Bulu. Ikan asin bulu. Ini aku sis. Ikan asin blungker. Matur nuwun nggih, Bu. Ngarepe tampak. Ya kan. Nek di tembok tambah elek ya. Kalau di tembok kan nggak kelihatan itu orang liwat. Sekarang model keterbukaan kayak gitu kan. Semakin terbuka semakin bagus alamnya. Aku kalau beli ikan asin di sini 1 kilo 40, murah kan ya. Aku beli setengah aja 20.000, lumayan. Dapat fresh kan kayak gitu. Udah, ini bagus banget loh sebagai kampung wisata, eman banget kayak gitu loh. Dan kalau di tembok sayang sekali, ini banyak bangunan sih ya. Bangunannya di mana ya? Terpusat khusus di mana? Ya ngono kan, luar negeri ku ature ya. Ndak melenco-melenco kayak ngono loh. Bangunan di sana ini kawasan wisata buat pemandangan, serapan kayak ngono kan. Luar negeri ini masih apa ya? Ya bangunan kosong kayak gitu loh. Nggak ngelompok, tapi ngelompok ya ono pisan sih dek kono. Ndak roh aku ngature piye ya. Mungkin kayak bangunan toh, bangunannya tuh seadanya semuanya. Tuh masjidnya udah bagus. Kalau bangunannya seadanya semuanya. Tuh kayak gini. Seadanya. Aku kayak ini ditambak ya. Cedek karo desaku, satu kecamatan. Bagus kan? Kayak ngelencer deh. Tuku iwak asin 20.000 kayak ngelencer. Kayak rani. Masih sepi. Aku suka buahnya. Nih lihat dek, ada telur, ada susu sekarang. Oke. Sekarang jam 10:20. Aku udah di rumah kayak gitu ya. Setiap hari aku tuh adaptasinya ya, musim hujan, terus musim kemarau, bulan puasa, udah kemudian perkembangan anak kayak gitu, dari masa bayi, masa anak, masa dewasa, produktif ya, produktif. Anak bekerja itu belum aku rasakan, bayangin aja ya, anak mandiri kayak gitu. Kan aku sudah selesai itu
tugas aku kayak gitu, tinggal mengantarkan ke pintu pernikahan. Tinggal anakku selisihnya 10 tahun. Iya kan, kayak gitu. Aku kemasannya itu dalam bentuk nggak sok tahu kayak gitu. Karena ibu aku itu nganggep aku kayak anak kecil terus kayak gitu. Aku nggak tahu ya kenapa kayak gitu. Mungkin takut aku terlalu menghai hartanya kayak gitu. Kan lumayan ya harta ya. Kalau dipikir sekarang uang itu kan udah mentereng ya kayak gitu. Segitu itu menurut aku loh ya. Paling nggak lunas hutang kayak gitu. Nggak punya hutang kan makannya bisa dijaga kayak gitu. Ini beruntung aduh aku punya MBG itu mulai tanggal 10 seingat aku. Kayak itu aku diem aja kok. Kalau negeri kan dapat ya. Kemudian aku gunanya itu kayak gitu sih menurut aku. Penyetaraan kayak gitu loh. Trilogi pembangunan itu bisa kalau aku nggak terucapkan lewat mulut aku kayak gitu, setidaknya lewat doa kayak gitu loh. Mungkin belum waktunya deh, aku nggak pernah tuh mengharapin kayak gitu. Yes, biarinlah aku biayai anak itu lillahi ta'ala kayak gitu aku, supaya hasilnya nanti itu bagus kayak gitu, nggak ada apa ya, nggak ada api kayak gitu loh, nggak ada api aku ngapain aku kayak gitu loh. Kalau misalkan dia api kamu harus jadi airnya, ibuku tuh kayak gitu. Kayak gitu pokoknya intinya. Kalau kamu jadi apinya, dia harus jadi airnya kayak gitu loh. Ini aku dapat. Tapi aku kalau jadi api ya. Makanya ini sebenarnya lingkup banyak. Aku pernah sekolah di mana-mana itu. Sering aku sekolah itu. Kayak gitu loh. Apalagi terus muter kayak gitu loh. Ini jangan-jangan ini kayak gitu loh aku. Nah, sudahlah nggak usah ini. Alhamdulillah anakku dapat susu kayak gitu. Karena ini termasuk kayak dana bos ya. Dana bos tuh semua sekolah dapat dari pemerintah kayak gitu. Aku tahu gitu. Malah kadang ada rinciannya, dana bos dibantu sekian untuk pengembangan sekolah sekian kayak gitu. Semuanya transparan. Makanya aku males kayak gitu loh. Aku ikut ini, ikut komite nggak mau aku ikut apa kayak gitu. Ya udah daily vlog aja kayak gitu. Kalau ada yang sempat nonton tersampaikan kayak gitu siapa tahu ya jadi PNS atau apa ya angkatan tapi punya temen PNS kayak gitu yang ngurusi rakyat kayak gitu loh, pejabat publik kayak gitu. Adik aku sih sudah tahu ya mungkin ya programnya kayak gitu loh. Gampang kayak gitu pokoknya sing kiri diangkat kayak gitu loh. Sing gelandangan diangkat kayak gitu loh, sebenarnya itu kan tergantung bos ya kayak gitu, kecuali adikku jadi bos kayak gitu loh. Makanya lagian aku nggak pernah itu kayak gitu, kalau nggak ada backing ibu aku nasihat-nasihat apaan kayak gitu loh. Paling aku tetap kayak anak kecil kalau masih ada bapak ibu aku kayak gitu, mau masak kayak gitu loh. Kadang-kadang itu naluri banget, gak pernah aku disuruh masak. Ibu mau datang kayak gitu bawa sendiri ibu masakan kayak gitu, nasi jagung lodeh brengkes kayak gitu dari Probolinggo bawa ke sini kayak gitu. Gak taunya ada semprotan di sini ya kayak gitu. Waduh, ayo wes bu jalan-jalan ke Carrefour kayak gitu, tak traktir KFC. Bu kayak ngene Carrefour kayak gitu, naik tangga lift kayak gitu kan. Wah iya kayak gitu. Terus mungkin aku pulang itu meninggal. Kenapa ya? Jangan-jangan sakit jantung kayak gitu. Sakit jantung kayak gitu. Kaget mungkin ya kayak gitu lihat apa namanya? Lift kayak gitu mungkin gimana ya kayak gitu. Padahal di UNER tuh naik dibelikan bapaknya itu sepeda ontel. Nggak apa-apa di UNER. Mungkin ya perasaannya macem-macem mungkin ya kepikirannya macem-macem kayak gitu. Kan di UNER itu kan lingkup sih kayak gitu. Mau bawa sepeda motor, mau bawa sepeda ontel itu nggak masalah kayak gitu aku. Yang penting sampai lulus ya kan. Terus bekerja, mampu membantu orang tua itu kan yang penting kayak gitu loh. Jodoh yang tepat, kemudian pilihan sekolah yang tepat, kemudian apa ya? Apa ya terusan? Pekerjaan yang tepat itu kan. Untuk selanjutnya kan tergantung prestasi. Kalau dia rajin dan udah kamu diplot itu harus bekerja, loh, Pak suami aku tuh ada mindset kayak gitu loh. Kamu nggak boleh kerja. Aku iya, lihat aja nanti kayak gitu. Titik tertentu kalau nggak kayak gitu. Aku udah berjuang 7 tahun pacaran kayak gitu tuh udah mau putus kayak gitu.
Tapi aku lanjutkan kayak gitu. Aku nggak mau tuh sebenarnya ngomongin masalah ini kayak gitu. Kalau aku di apa nilai secara sepihak, dia juga aku harus mati ya kayak gitu. Karena dia suami aku. Kan ada ya sejelek-jeleknya suami ya, juga bapak dari anak-anak aku kayak gitu loh. Alhamdulillah dapat MBG, ada telur rebus, kemudian buah ini segini 24.000. Aku beli yang nih, aku beli belewah. Gimana kalau nggak pakai ini ya kayak gitu loh. Kalau sudah tua itu kan butuhnya vitamin. Ini apukat ini 24.000 ini. Ini 7.000, yang ini berapa ya? 8 ribuan. 16 7. Udah tahu pokoknya ini semuanya 24. Ini aku taruh kulkas, yang ini aku taruh toples, ini banyak aku belinya. Wah, gewendeng. Seneng kan ini? Ini masih mentah ya. Tuh. Aku taruh di toples saja. Enak kan kalau nanti mau maem kayak gitu, tinggal digoreng. Sama tepung. Banyak sekali. Enak kan stoknya nih. Oh, kayak gini. Satu kilonya 40.000. Bisa ambil sewaktu-waktu. Aku simpan di kulkas atau di tempat kering. Itu melungker nggak penuh ya. Nanti timbangannya itu aja yang perlu diperbarui itu. Timbangannya karatan, timbangannya berkarat. Gak popo lah. Bu dorong sempat tuku paling kayak ibuku. Orang pedagang ya kalau laku pasti beli timbangan baru. Kalau banyak yang belum laku ya, timbangannya basah mungkin, gampang keropos kayak gitu loh. Tapi ini kan dimasukin plastik dulu, baru ditimbang. Banyak kan? Tuh, sekalian aku belinya. Ini juga. Ikan asin ini lumayan, pakai lalap. Ini aku taruh sini aja. Nanti bisa buat anak aku buka. Bisa oleh ngecok. Habis ini aja. Tuh aku kotak-kotak kayak gitu. Tuh, jadi enak kan, stoknya lumayan terupdate banget kayak gitu. Hari ini apa yang kurang? Tempe sudah ada, telur masih. Terus tadi dapat perai. Ini mau bersihkan pakai celing pembersih kaca padahal ya. Gak apa-apa wis, pokoknya disinfektan. Ini sebenarnya pembersih kayu ya. Ini kaca aku pakai nggak apa-apa. Pakai spray kayak gini. Tuh. Supaya bebas penyakit. Nah. Kayak gini. Biarin aja. Kotor. Itu masih ada kerupuk aku. Tadi jalan-jalan soalnya salah jadwal. Harusnya jam 10. Aku berangkat jam 9 terlalu kan. Jadi aku mampir ke tempat
pelelangan ikan. Aku pakai ini aja. Ada ikan asin tadi, ada kepiting, tapi kepiting mahal kan ya. Aku suka tuh kepiting. Kepiting aku suka sekali, tapi mahal. Kok bisa putih-putih kayak gini ya? Heran aku. Hayang. Nunggu buka. Sekarang 2:30. Kan buka. Apa paling goreng-goreng ikan asin itu kesukaan aku kan. Ada kedondong, sambal kedondong kayak gitu. Ada ayam karage. Udah. Terus bikin es. Bikin es dulu ya. Ya, aku mau bikin es dulu aja. Cek. Belewahnya kayak gini. Ya, cebleh. Kemarin nggak ada buahnya, aku hunting-hunting dapat 24.000. Lebih murah sih beli, tapi nggak puas kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, terserah suka-suka, kalau banyak uang beli. Tapi kan keluarga 2 anak, aku sukanya buat sendiri. Tuh bagus kan, dikerok aja. Tuh pakai kerokan kayak gini. Tuh akuat mentega. Ini ada kulitnya, ini dibuang dulu. Tapi nggak tebel ya, daging buahnya nggak tebel, tapi biasanya manis. Congket aja sini ini. Akhirnya udah juga alpukatnya. Sip. Ini aku mau ganti dengan strawberry. Tuh, stroberinya dari ini ya. Tuh, anakku suka strawberry, jadi ini juga aku serut. Jadi kayak apa ya, kayak strawberry tapi warna pink. 3 macam ini aku kasih sirup, kemudian kasih susu bendera kental manis, supaya creamy. Ini aku taruh lagi. Disimpan lagi buat besok. Masih ada kan? Ini aku keluarin. Tuh, masih ada kan? Tuh, lumpianya aku goreng. Sekarang ini aku kasih air. Udah aku simpan di freezer biar nanti pas buka bisa langsung disajikan. Ini tempatnya juga udah pas. Wis. Tuh udah kan.
tertutup. Nah, semuanya serba tertutup. Bok-bok. Tuh aku taruh sini ya. Nah, itu masih ada juga kulit lumpianya. Tuh esnya. Ini hitam-hitamnya. Aku mau bikin sambal. Ini sambalnya juga masih ada. Tuh tinggal aku goreng kayak gitu. Ini kedondong juga masih ada. Ya aku pakai sambal kedondong. Tapi gak kecut. Mau rebus ini juga. Mau rebus buat subuh nanti. Ini masih ada kan? Nanti ditambahin lagi. Ini juga bisa tambahan kan MBG ini. Masak nasi dulu. Tuh, telurnya tak taruh gitu aja. Dah, tunggu matang. Tempe sama lumpia. Nah, ini ya, tinggal berapa ini? Tinggal 6. Kapan-kapan buat lagi. Nanti aku kalau beli ayam. Tuh. Ininya dulu. Siapkan penggorengan. Tuh aku saring dulu minyaknya. Masih bagus kok. Oh, tuh masih bagus. Tunggu panas dulu. Masakan aku ya, udah hafal. Gampang. Ini kebiasaan aku setelah aku punya 2 anak, 25 tahun pernikahan. Sekarang aku mau siapin ini tempe. Gak apa-apa, ini dulu dikasih tepung, kemudian tempe gantian. Udah ya, tinggal ini. Tinggal 3 kok. Yes. Apa ini? Tinggal digoreng aja. Nggak apa-apa ini. Lengket pisan. Tuh. Bisa lengket. Kasih air tok aja lengket kok sebenarnya. Aku sekalian soalnya sama tempe. Kayak gitu udah habis. Kok ganteng sih goreng tempe. Tidak berlepas dari tempe. Ini yang udah aku taruh sini. Yang lainnya nunggu dulu. Tempe sama ini juga terakhir. Stok udah habis. Aku goreng pakai tepung juga. Aku goreng pakai tepung.
kok ya satu-satu ya. Tapi ya kayak ini langsung bekar kok. Jembar. Langsung di awur-awur. Awur-awur apa awut-awut. Biar creamy. Itu masih ada lagi kloter kedua. Aku keliru urutannya. Harusnya itu karage dulu, baru ikan ya. Aku lupa ya, nggak apa-apa wis. Ini udah selesai nih. Tuh. Ikan kecilnya ini udah, tempe juga udah. Sekarang aku mau goreng. Aku goreng. Untung ya masih minyak masih bening kayak gitu loh. Ini udah kayaknya. Tuh. Aku matikan aja. Cuman 3. Tapi ada dari MBG 1, dari sisa 1 berarti 5 nanti. 5. Kayak kipas. Orangnya pekerja keras. Tapi mungkin ya aku kebanyakan bermain dulu. Banyakan bermain. Tapi katanya bapak aku itu, aku pernah merawat ya kayak gitu. Sama bapakku nggak boleh. Kenapa sih, lu besok kan mau sekolah pak kayak gitu. Masa aku salah itu yang kan bantuin ibu kayak gitu, nggak datang kayak gitu. Ya udah bu, aku yang cuci piring, semuanya tak cuci, hitam tuh juga. Apa buat cuci kabeh, sesuk teko oleh Adi teko mesisan sekalian bu kayak gitu. Tapi habis aku kan kalau kerja ya yang disuruh kayak gitu aja. Tapi yang kayak rumah, aku suka pekerjaan rumah yang kayak nyapu kayak gitu, nyiram bunga, nyapu halaman aku lebih suka daripada masak. Sekarang aku pegang peranan penting dalam dapur, terus laundry dan rumah, termasuk logistik, termasuk antar jemput, akomodasi, aku semuanya. Itu pak suami aku kalau aku nggak ada masih berani ya kayak gitu. Rasanya aku mau pergi sekarang, kok menjengkelkan sih kayak gitu. Kayak gini balas sana kayak gitu. Mending masih mumpung masih hidup, sama-sama hidup kayak gitu loh. Sabar pool. Ini cek gak sabarin. Maksudnya kayak gitu aku. Jadi kayak masa depan aku itu gambiang kayak gitu loh. Cuman tujuanku yang mantap kayak gitu. Anakku harus selesai semua, bebas hutang, nggak kayak orang tuanya, lebih baik dari orang tuanya kayak gitu. Nggak usah lihat orang lain ya kayak gitu. Pokoknya bebas hutang kayak gitu. Punya rumah, punya kendaraan yang nggak mogokan kayak gitu loh. Capek aku, ini sepeda motor anakku udah rusak. Depannya itu pecah. Kaca ini. Bawa dicari nak, nanti aja lah mah, ya wes terserah aku kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti banyak yang ngelirik kayak kamu pakai pokok. Tinggal aku ya, kalau aku jadi laki-laki udah jadi yang gak usah direken loh. Kalau sudah punya pacar istri kayak gitu, sebenarnya aku udah terapkan kayak gitu sama Pak suami, jaga pandangan kayak gitu. Bukan apa-apa ya kayak gitu. Aku korban banyak sama kamu kayak gitu. Aku mau untung banyak kayak gitu loh. Bebas utang itu yang penting, lo sampai kosong. Kasihan kan loh, anakku sampai kosong. Aku nggak mau anakku jadi api. Ya sih kayak siu gitu, bukan nggak percaya. Itu harus ada antisipasi kayak gitu. Arek iki gak iso nek merangkak kayak gitu loh. Ada kayak gitu. Oma tuh kok nokes kayak gitu. Dididik lah kayak gitu loh. Ya apa caranya gak bangkrut. Kalau semua underestimate kayak gitu, nanti kalau dikasih langsung ikannya nanti kan masih ada mancing yang lain kayak gitu. Misalkan rumah punya
kayak gitu. Kendaraan punya ya, ketang sepeda motor. Kan pekerjaannya kayak gitu loh. Mungkin lebih expand kayak gitu. Mungkin kalau bapaknya di Sidoarjo, anaknya di Jakarta sampai dikirim kayak teman-temannya Pak suami itu dikirim ke luar negeri itu kayak gitu. Mungkin Pak suami aku ngerti nggak punya kan kalau ke luar negeri itu uang saku kan dari pabrik ya kayak gitu. Tapi untuk bekalnya ke sana itu kayak gitu loh. Mana kamu kalau kayak gitu udah berangkat sendiri aja. Iya sih kayak gitu. Ya, kapan kati budal ya utangnya kayak gitu aku jengkel aku mau jalan-jalan ngajak Hikmal aja gak pernah kayak gitu. Ke PTC aku mau ke itu Taman Park kayak gitu yang ada bunga sakuranya itu kayak gitu. Ya wes jangankan jalan aku sekalian kalau aku ya. Terus di kono gak usah tuku maem kayak gitu. Kenyangin di rumah di sana cuman apa lihat aja kayak gitu loh. Paling tuku opo es krim sing murah-murah ta opo bawa bekal kayak gitu. Nggak mau ya wes aku turu wae. Lihat TV ya gitu loh. Kadang-kadang wifi-nya nggak ngadat kadang-kadang kayak gitu. Tadi lama-lama udah bisa kayak gitu banyak banyak ngempet teh kakean ngempet teh urip kok ngempet teh aku gak ngerasa ngempet sampai gak kepingin itu aku ya ke temanku ke restoran aku udah kepingin kayak gitu aku cukup gado-gado soto soto apa gado-gado sama bakso ya wes aku nggak pernah ke restoran nggak masalah kayak gitu tapi aku enjoy coba kalau aku timbangannya ngempet aku kalau nggak punya ya nggak punya kok usah beli sekarang kalau kayak rumah nggak beli ya gendeng wis tak kongkon waktu kontrak itu udah ngapain sih kayak gitu mumpung durung duwe anak kayak gitu aku banyak sih sebenarnya ya kayak gitu mumpung belum punya anak loh aku mau pulang kayak gitu jalan dewe-dewe nggak mau teruskan aja oh iya wis tak terus awas ya tibake gila aku rasanya jijik aku ndelokno ini apa ya kayak gini ya aku itu kayak membangkang padahal aku nurut gak boleh sama beda agama aku nurut kayak gitu loh cerai itu loh yang gak nurut bencana bapak aku cerai gak apa-apa baik cahyo iso milih sing luwih enom sing luwih pelacur Facebook koyo ngene ono foto-foto koyo ngene Mas masyaallah kayak gitu untung aku Al-Quran di awalnya kayak gitu udah ndak tahu aku mau tadi malam kalau nggak perlu ya nggak usah kayak gitu aku tapi ini kan kenangan sopo ngerti besok anakku gawe income tambahan besok ya kan kayak Tupperware itu ya garansi seumur hidup kayak gitu kalau selama masih punya keturunan ya tetap dapat kayak gitu tapi kalau enggak ya wis kayak kenangan kayak anakku ya. Ada cilik iso hacker maling berarti aku nggak boleh kerja oke nggak boleh pakai pembantu oke habis itu aku udah ngelamar-ngelamar kayak gitu nggak boleh kerja oke kayak gitu sekarang mau milih pelacur kayak gitu loh ini aku mau sambel aja sedikit sedikit demi sedikit ini segini aja ini aku simpan aja lagi ini Tupperware juga aku simpan nah, nanti dipanasi lagi kayak gitu tuh udah kalau nek wis lunas wis mangani ngono kaya wong paling ganteng sak donya aku ngene oh kamu kalau merasa anak pejabat jadi benih yang baik kayak milio sing akeh gak ngono ojo siji aku tak urus anak-anakku ae aku bareng kan mantuku otomatis kan perempuan ya kayak gitu loh kan jadi temen aku kayak gitu sama aja kalau aku masih hidup kayak gitu kan
perempuan bukan muhrimnya menantu kayak gitu loh. Kalau kamu kayak gitu beku kayak gitu, sekalian aja cari 1000 pelacur. Ya makanya wis aku sakjane loro loh ya wong cerai. Coba dipaksa bersama juga sakit kayak gitu loh. Ini sambelnya udah. Ini ya. Apalagi nunggu aku mati kayak gitu loh. Jadi ono loh kayak gitu. Durung mati bojone wis duwe ban serep kayak gitu. Oh, mau lihat tuh. Dapat roti. Ini kacang kedelai, susu. Buat anak aku. Ini aku kupas saja ya. Oh. Sama ini juga aku tambahkan. Ini aku kupas juga. Panas sih tapi udah mateng ini. Ini udah aku kupas. Ini ya terakhir ini. Sayang. Tuh. Aku masukkan satu-satu. Soalnya suka ya telur rebus aku suka. Tuh sampai mendidih. Udah. Ini ada bumbunya. Aku nanti pas buka aku taruh sini di kulkas. Mabul. Udah siap semuanya. Halo, udah mandi? Langsung lagi. Ada cucu. Ya, salam.
banyak ya. Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hik.